Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-9 untuk pelajaran fisika kelas 10, yaitu tentang usaha dan energi. Oke, tentang usaha dan energi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali atau aktivitas kita ya semuanya berkaitan dengan usaha gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari usaha ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk menggerakkan suatu benda menggunakan tenaga, pikiran, maupun badan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalau pengertian dari usaha itu sendiri artinya sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai target tertentu, ada sesuatu yang ingin kita capai, ada suatu tujuan tertentu yang ingin kita capai, maka harus ada yang namanya usaha. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari ini berbeda dengan pengertian atau maksud usaha di dalam fisika. Kemudian nanti apa hubungannya dengan energi akan kita bahas pada video-video kali ini. Oke. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha dalam fisika itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu berpindah, atau usaha di sini adalah metode perpindahan energi pada sistem dengan memberikan gaya pada suatu sistem yang kemudian mengakibatkan benda itu mengalami perpindahan. Nah, contohnya di sini ada gambar. Di sini ada seseorang yang menarik suatu beban. Nah, kemudian ketika dia menarik ini mungkin sangat-sangat berat, masanya sangat-sangat berat sehingga bebannya tidak berpindah sejauh S jarak tertentu. Nah, kemudian yang di sini ketika dia mengangkat bebannya, dia angkat gitu. Nah, kemudian dia berpindah, tampak di sini bendanya berpindah gitu ya, posisinya berpindah. Terlihat dari ada perubahan posisi di sini. Berpindah sejauh S. Begitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang ini telah melakukan usaha. Nah, maka dari itu usaha di dalam fisika itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S atau X bisa juga. Jadi W-nya di sini adalah usaha. W-nya kita gunakan huruf W besar ya. Kalau sebelumnya di materi dinamika partikel kita mengenal yang namanya gaya berat. Gaya berat kan kita lambangkan juga dengan W, tapi W kecil. Untuk usaha kita gunakan simbolnya adalah W besar. Sama dengan besarnya gaya dikalikan dengan perpindahannya, ada perpindahannya. Di sini bisa dilambangkan dengan X atau S bisa. Nah, bagaimana jika posisinya yang seperti ini tadi? Jadi dia menarik benda, tetapi antara gaya yang dia berikan kepada benda, antara gaya kemudian terhadap bendanya itu membentuk sudut. Kita lihat di sini ya, dia membentuk sudut atau digambarkan seperti ini posisinya. Jadi ini gayanya. Kemudian terhadap bendanya dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, maka besar usahanya kita harus sesuaikan yang proyeksinya searah dengan arah perpindahannya. Bendanya kan berpindah pada sumbu X atau secara horizontal. Maka si gaya F yang membentuk sudut terhadap bidang ini harus kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Tetapi karena bendanya perpindahannya pada sumbu X, maka yang kita tinjau nanti adalah gaya pada sumbu X saja. Nah, ini sudah kita pelajari juga bagaimana cara memproyeksikan gayanya. Nah, karena pada sumbu X ini adalah kita proyeksikan, dia jadinya adalah Fx, di mana Fx ini adalah F cos theta. Nah, sehingga persamaan yang tadi, W sama dengan F dikali X atau delta X ini kan delta X ini adalah perpindahannya. Nah, karena perpindahannya tadi pada sumbu X, kita gunakan yang Fx. Nah, di mana Fx ini adalah F cos theta, sehingga persamaannya menjadi
W sama dengan F cos theta dikali X gitu, atau Fx cos theta sama. Nah, adapun satuan dari usaha itu adalah Joule. Satuannya usaha adalah Joule, di mana 1 Joule ini sama dengan juga 1 Newton meter. Oke, jadi 1 Joule itu sama dengan 1 Newton meter. Jadi, di sini Ibu tekankan juga bahwa usaha itu selalu berkaitan dengan adanya perpindahan. Nah, ketika benda itu tidak berpindah, acuan kita adalah dia memiliki perpindahan atau tidak. Ketika benda itu tidak berpindah atau S-nya ini sama dengan 0, nah, maka dikatakan pada sistem tersebut tidak terjadi yang namanya usaha. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal biasanya. Bagaimana kalau dalam bentuk grafik, usahanya digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, maka untuk menghitung besarnya usaha, jadi pasti ada grafik antara gaya terhadap perpindahan. Grafik gaya dengan perpindahan. Nah, maka untuk menghitung besar usaha dari gambar yang terlihat pada grafik ini, yang kita gunakan adalah menghitung dengan cara menghitung luas daerah yang diarsirnya. Kalau yang di sini terlihat bahwa luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi, gitu kan ya. Nah, kalau yang ini nanti bisa jadi dibagi jadi beberapa bidang, misalnya seperti itu. Nanti kita hitung luas daerah yang diarsirnya, atau lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, di sini misalnya ada grafik gaya terhadap perpindahannya. Nah, ada posisinya di sini A, B, C, D, E, F. Gini kan ya posisinya seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa bagi menjadi beberapa bidang. Kalau di sini tertulis yang pertama bidang A, B, C, D dulu kita hitung. Nah, A, B, C, D di sini kita lihat bahwa bentuknya itu adalah trapesium. Nah, maka kita hitung bidang yang pertama, kita cari menggunakan rumus untuk mencari luas trapesiumnya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi dari B ke E. Dari B ke E dia lurus aja nih garis, atau dia di posisi 0. Maka di sini tidak ada usaha. Dikatakan seperti itu. Kemudian dari E ke F terlihat bahwa dia adalah segitiga. Maka kita hitung luas segitiganya. Nah, maka di sini kan berarti ada beberapa usaha gitu ya. Pada bidang yang pertama, bidang yang kedua ini, terus yang bidang ketiga. Ini memudahkan. Kita bagi per bidang itu untuk memudahkan kita menghitung sebenarnya gitu ya. Nah, maka usaha totalnya gimana? Nah, usaha totalnya nanti tinggal dijumlahkan. Nah, jadi di sini usaha oleh berbagai gaya. Usaha total oleh berbagai gaya yang bekerja pada suatu benda diperoleh dengan cara menjumlahkan secara aljabar biasa. Tinggal dijumlahkan masing-masing yang tadi ini. Nanti luasnya sudah berapa yang kita temukan, kemudian yang di sini tadi 0. Nah, yang di sini juga kita hitung luasnya berapa, kemudian tinggal kita jumlahkan. Seperti itu untuk penyelesaian soal kalau dia dalam bentuk grafik. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Oke, perhatikan gambar. Andi dan Budi bekerja sama saat memindahkan kotak. Andi mendorong kotak dengan gaya F1. Andi di sini gayanya F1 sebesar 50 Newton. Sedangkan Budi menarik dengan tali. Oke, jadi Andinya mendorong, terus si Budi menarik dengan tali. Gaya yang diberikan oleh Budi itu sebesar 40 Newton atau F2 sama dengan 40 Newton. Jika benda bergerak sejauh 8 meter, berapakah usaha pada gaya yang diberikan Andi dan Budi?
Oke, di sini langsung Ibu kasih contoh soal yang perpaduan gini ya. Ada beberapa gaya, kemudian dia membentuk sudut. Gitu. Kita lihat bagaimana cara mencari gayanya. Mencari usahanya maksudnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu seperti biasa yang diketahui dalam soal. Gaya oleh Andi 50 Newton, gaya yang diberikan oleh Budi 40 Newton. Kemudian sudutnya 37 derajat dan 53 derajat. Oke, sepertinya ini terbalik. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini Oke, benar ya. Nah, jadi di sini kita proyeksikan dulu. Kalau ini gambarnya, ini gambar awalnya, kemudian di sini terlihat gambar setelah kita proyeksikan. Oke, kita tinjau dulu gaya oleh Andi. Gaya satunya. Di sini terlihat 53 derajat terhadap sumbu Y. Oke, karena dia perpindahannya tadi pada sumbu X atau secara horizontal, ya kan ya. Nah, maka kita harus lihat sudutnya di sini, sudut terhadap bidang horizontalnya berapa. Gitu ya. Makanya di sini sudut theta satunya kita gunakan 37 derajat. Maka di sini Fx-nya untuk F1x-nya adalah F1 cos 37 derajat. Kemudian untuk F2-nya sama. F2-nya di sini tertulisnya 37 derajat tetapi sudutnya terhadap sumbu Y atau terhadap arah vertikalnya. Sementara kan bendanya berpindah secara horizontal. Jadi kita lihat lagi proyeksinya terhadap sudut yang searah dengan arah perpindahannya yaitu 53 derajat. Maka di sini F2x-nya adalah F2 cos 53 derajat. Oke, gitu ya cara memproyeksikannya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti tinggal dijumlahkan tadi. Sigma W, jumlah usaha totalnya adalah usaha yang diberikan oleh Andi dan juga oleh Budi, dijumlahkan. Nah, usaha adalah besarnya gaya dikalikan dengan perpindahan. Oke, perpindahannya kan sama karena terhadap satu benda aja. Jadi di sini tinggal dijumlahkan F1 cos theta 1 ditambah F2 cos theta 2 dikalikan dengan perpindahannya. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya masing-masing. F1 50 Newton dikali cos 37 derajat ditambah F2 40 Newton dikali cos 53 derajat. Ini bisa dihitung pakai kalkulatornya masing-masing. Kemudian ini kita jumlahkan dulu, didapatkan hasilnya, baru nanti dikalikan dengan 8. Maka hasilnya adalah diperoleh 512 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh Andi dan Budi untuk memindahkan kotak ini adalah sebesar 512 Joule. Seperti itu. Oke, ini pembahasan tentang usaha. Semoga mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, jadi di sini silakan dikerjakan. Ada 2 soal. Soal yang pertama, balok yang beratnya 20 Newton berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika balok meluncur sejauh 2 meter, maka usaha yang dilakukan gaya berat adalah berapa Joule. Soal yang pertama, kemudian soal yang kedua, sebuah benda terletak pada bidang datar licin ditarik dengan gaya 8 Newton, membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 20 Joule. Maka perpindahan benda adalah berapa meter. Oke. Silakan langsung dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.